Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Makin hari makin turun harga smartphone yang ada di pasaran. Apalagi ditambah uang THR udah pasti pada cair nih. Pastinya pengen dong beli sesuatu buat memuaskan diri. Nah, ini waktu yang tepat banget buat kalian yang pengen beli smartphone, karena gua di sini punya rekomendasi smartphone dari range harga 1 jutaan sampai 10 jutaan. Rekomendasi kali ini bisa kalian sesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan. Namun kalau kalian punya rekomendasi lainnya yang lebih bagus daripada yang gue sebutkan di atas ini ya teman-teman, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Langsung aja ke harga yang pertama, nggak usah kelamaan. Di sini ada dua smartphone yang menurut gue oke banget nih. Pertama kita mulai dari harga 1 jutaan. Di urutan pertama ini ada Tecno Pova Neo 2 dan juga Redmi 12C. Dua smartphone ini menjadi salah satu dua smartphone yang oke banget buat di tahun 2023. Karena memang nggak ada opsi lain nih selain dua smartphone ini. Dan kalau kita lihat brand-brand smartphone lain yang ngeluarin HP sekitaran 1 jutaan itu udah minim banget. Cuman dua smartphone ini aja yang menurut gua menarik sampai sekarang ini. Yap, Tecno Pova Neo 2 memiliki desain yang sangat oke nih, ala seperti gaming gitu. Sementara Redmi 12C itu kelihatan kalem dan enak aja dilihat. Apalagi feel saat digenggam ini kerasa ringan. Dan juga dari segi SoC, keduanya sama-sama pakai SoC yang oke banget. Si Tecno Pova Neo 2 pakai Helio G85, sementara Redmi 12C juga pakai Helio G85. Dari segi layar di sini memiliki diagonal yang berbeda ya teman-teman, dan resolusinya di sini sama yaitu 720p dengan pakai panel IPS. Ya, kualitasnya bisa dibilang 11-12 lah ya. Terus juga dari kapasitas baterai yang luar biasa dari Tecno Pova Neo 2 ini punya kapasitas baterai sebesar 7000 mAh. Sementara Redmi 12C memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging 10 watt. Namun dari sektor kamera si Tecno Pova Neo 2 ini kalah karena cuma memiliki resolusi 16 megapiksel dan Redmi 12C memiliki resolusi 50 megapiksel. Nah, kedua smartphone ini bisa menjadikan salah satu wishlist kalian ya. Kalian pengen pilih Tecno Pova Neo 2 atau pilih Redmi 10C. Tergantung kebutuhan lagi. Kalau misalkan kebutuhannya buat ngegame hardcore dengan kapasitas baterai yang badak, pilih Tecno Pova Neo 2. Tapi kalau misalkan kalian mencari smartphone dengan desain yang oke dan ringan, Redmi 12C ini jawaban yang paling tepat. Lanjut ke range harga 2 jutaan. Di range segini tuh cukup lumayan banyak nih smartphone yang ada di harga 2 jutaan ini di tahun 2023. Lebih tepatnya saat video ini dibuat ya teman-teman. Pertama, ada Redmi Note 12, Realme C55, Infinix Note 12 2023 dan juga Samsung Galaxy A14 LTE. Keempat smartphone ini menjadi salah satu 4 nominasi yang oke kalau menurut gua. Dari Redmi Note 12 yang kemarin baru launching dan menurut gua SoC 685 itu nggak salah ya, Snapdragon 685 maksud gua, dan itu bener-bener oke banget dari segi performance. Layar pun juga udah pakai panel AMOLED 120 Hz pula, dan yang terutama desainnya udah oke banget. Buat review lengkapnya udah tayang juga videonya kalau misalnya kalian penasaran ya teman-teman. Terus juga ada Realme C55 yang punya mini capsule, fitur yang jarang banget dimiliki dari Android lain, yang menurut gua dari segi performance juga bisa dikatakan oke banget nih karena dipakai Helio G88 ya teman-teman. Jadi nggak salah lah pilih smartphone yang satu ini. Layarnya juga udah pakai Full HD Plus dengan panelnya IPS dengan refresh rate 90 Hz juga. Jadi menurut gua udah cukup mutakhir banget lah ya teman-teman. Selanjutnya ada Infinix Note 12 yang pakai Helio G99. Ya bisa dikatakan dari kedua smartphone yang tadi kita sebutkan, Infinix Note 12 ini dari segi performance jauh lebih ngebut ya teman-teman. Dan dari segi desain sama-sama cakep nih seperti di kedua smartphone tadi yang udah gue sebutkan. Terus juga untuk layarnya nggak main-main nih, di sini udah pakai panel AMOLED juga Full HD Plus pula teman-teman. Dan dari segi kapasitas baterai juga smartphone ini sama seperti smartphone yang tadi gue udah sebutkan juga, yaitu Redmi Note 12 dan juga Realme C55, yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Satu lagi yaitu Galaxy A14 LTE. Ya, smartphone ini bisa dibilang memang bagus, nggak bagus sih, tapi menurut gua better karena ini adalah brand Samsung ya teman-teman, yang dimana kita tahu sendiri lah brand Samsung brand yang cukup bergengsi. Jadi menurut gua masih oke lah kalau kita masukin ke daftar harga smartphone 2 jutaan. Kalau misalkan kalian nanya lebih baik yang mana nih di harga 2 jutaan dari keempat smartphone ini, gue bingung sih pengen ngejawab yang mana
Kenapa nih? Soalnya keempat smartphone ini sama-sama bagus dan susah untuk di-compare gitu loh. Keempat smartphone itu sama-sama memiliki plus minusnya lah. Jadi kalau misalnya kalian bisa simpulin sendiri, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Dan ini harus nonton bener-bener reviewnya mendalam lah. Pokoknya dari segi kamera, layar, performance, baterai, dan lain-lain. Tapi kalau gue pribadi ya kalau misalnya kalian pengen main aman, mendingan di Redmi Note 12 aja. Redmi Note 12 menurut gue itu dari harga 2,4 jutaan aja ya teman-teman. Dan itu juga menjadi salah satu smartphone yang paling murah ketimbang smartphone di kelas harga 2 jutaan ini ya teman-teman. Menurut gue Redmi Note 12 udah oke banget untuk kalian pilih. Tapi kalau misalnya kalian pengen mencari branding, ya ambil aja Galaxy A14. Kalau misalnya kalian pengen mengambil yang lebih ngebut, ya ambil Infinix Note 12 2023. Nah kalau misalnya kalian ini mencari mini kapsul ataupun dynamic island ya, ambil Realme C55. Jadi semuanya tinggal balik lagi ke kalian kebutuhannya apa dan untuk apa. Lanjut ke smartphone harga 3 jutaan. Di sini ada 3 opsi nih yang bisa kita pilih. Yang pertama ada Poco X5 5G, smartphone 3 jutaan yang paling oke. Terus juga ada Galaxy M23. Walaupun smartphone ini dengan catatan kita belum pernah review ya teman-teman, tapi setelah gue lihat review teman-teman yang ada ya seperti kuliah sore, itu cukup oke banget smartphone yang satu ini karena dia pakai SoC Snapdragon 750. Wow, luar biasa kan? Terus juga ada Infinix Zero 5G 2023 yang masih menjadi salah satu smartphone yang gua masukin ke list smartphone 3 jutaan. Ya, dari 3 smartphone ini yang gue pilih sih sebenarnya Poco X5 5G ya teman-teman. Soalnya smartphone ini tuh bener-bener badak banget yang pakai Snapdragon 695. Sebenarnya kalau kita lihat Snapdragon 750 tuh jauh lebih oke ketimbang 695. Tapi gue pribadi gue belum pernah nyoba Samsung Galaxy M23. Jadi saya sorry banget ya, gue minta maaf karena belum sempat review si Samsung Galaxy M23 ini. Tapi yang jelas Poco X5 5G itu adalah menjadi salah satu smartphone 3 jutaan paling oke menurut gua. Dari segi layar udah pakai panel Super AMOLED 120 Hz SoC Snapdragon 695, udah pakai UFS 2.2 juga. Paling tinggi versi memorinya ketimbang smartphone lain di kelas harga 3 jutaan juga ya teman-teman. Terus juga dari segi kamera udah pakai 48 megapiksel dengan kapasitas baterai 5000 mAh dan fast charging 33 watt. Yang pasti baterainya ini bertahan sampai 3 harian non-stop untuk penggunaan kasual. Bayangin aja seirit itu memang smartphone yang satu ini. Wow, luar biasa. Jadi menurut gua smartphone 3 jutaan yang kita pilih ini bisa kalian tulis di kolom komentar aja. Kalian kira-kira lebih suka yang mana? Nah, kalau misalnya kalian juga tertarik bisa aja klik link yang ada di deskripsi untuk beli smartphone yang satu ini. Lanjut ke range harga 4 jutaan. Di range harga 4 jutaan ada 2 smartphone nih, yaitu iQOO Z7 dan juga Galaxy A34. Dan bisa dibilang kedua smartphone ini masih segar banget dan launchingnya itu sekitaran 2 mingguan yang lalu ya teman-teman. Apalagi harga yang sangat bersaing. Contohnya iQOO Z7 yang pakai SoC Snapdragon terbaru yaitu Snapdragon 782G yang performanya itu ngebut bener. Bahkan bisa dikatakan ini jauh lebih ngebut ketimbang 2 smartphone-nya ini. Ya 2 smartphone lain dengan harga yang sama ya, di harga 4 jutaan gitu loh. Terus juga nggak sampai di situ. Untuk soal layar udah cukup oke lah walaupun pakai panel IPS. Baterainya juga udah kapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 120 watt. Wow, udah ngebut mampus dah tuh. Dan yang terakhir ada Galaxy A34, yang dimana ini oke banget smartphone yang satu ini. Dari segi SoC pakai Dimensity 1080 dan itu stabil mampus tuh SoC. Enak banget lah pokoknya, nggak panas, kenceng dan juga stabil. Dari segi layar di sini udah paling juara karena dia pakai Super AMOLED 120 Hz. Beda ya daripada smartphone yang sebelumnya kita bahas gitu loh. Tapi walaupun begitu desain layarnya dari HP ini tuh masih pakai desain water drop display, ketinggalan zaman. Itu minusnya. Dari segi desain udah seperti layaknya Galaxy S series ya teman-teman, yang menurut gue cukup suka. Tapi bagian belakangnya ini tidak terlalu solid nih teman-teman. Terus juga baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt aja. Ya yang lain pada 80 watt, 120 watt, ini cuman 25 watt aja. Nah bedanya si Galaxy A34 untuk speaker udah stereo, beda daripada iQOO Z7 dan juga iQOO Z7X. Jadi di range harga 4 jutaan memang cukup sulit nih menentukan smartphone apa yang tepat. Tapi kalau gue pribadi ya pilihan paling aman adalah iQOO Z7. Namun kalau misalnya kalian mengincar branding lagi, balik lagi ke Galaxy A34. Galaxy A34 juga bagus
bagus kok, nggak kalah bagus seperti iQOO Z7. Kalau iQOO Z7 kan itu lebih ke performance gaming yang cocok buat ngegame gitu loh. Tapi kalau buat penggunaan casual, buat foto-foto ya jelas Galaxy A34 udah oke banget menurut gua. Lanjut ke range harga 5 jutaan. Di range harga 5 jutaan bisa dikatakan banyak banget nih smartphone yang bisa kalian pilih. Ada Poco F4, terus juga ada Vivo V27 5G, Xiaomi 12T dan juga iPhone 11X Inter. Di sini langsung aja kali ya go to the point. Gue pilih Vivo V27 5G. Ini smartphone paling killer ketimbang smartphone lain yang kita sebutin tadi ya. Dengan harga 5 jutaan aja kalian bisa mendapatkan desain smartphone paling perfect menurut gue. Dengan layar yang udah curve, SoC paling termutakhir dengan 4 nanometer yang performanya itu kencang banget. Apalagi efisiensi daya banget. Soal kamera juga udah paling juara nih, Vivo V27 5G. Namun kalau misalkan kalian ngebatu dan pengen tetap kekeh buah-buahan yaitu Apple ya, ambil aja iPhone 11. iPhone 11 dengan harga 5 jutaan X Inter itu juga udah dapet kok kalian. Tapi resikonya email kalian bisa kena blokir. Kalau udah kena blokir gua nggak tanggung jawab karena iPhone 14 Pro gua udah kena blokir dan udah gue jual. Karena gue kesel gitu loh. Udah gue jual, jadi gue balik lagi ke iPhone 13 Pro. Gue beli dengan iBox teman-teman. Tapi yang jelas Vivo V27 5G ini pilihan yang paling tepat ketimbang Poco F4 dan juga Xiaomi 12T. Lanjut ke range harga 6 jutaan. Nah di range harga 6 jutaan ini nggak banyak sih opsi yang bisa kita pilih. Di sini cuma ada Asus Zenfone 9 dan juga iPhone 11 Pro X Inter. Ya balik lagi, untuk penggunaan casual dan ingin mendapatkan desain yang ringan dan enteng, jawabannya si Asus Zenfone 9 lah, itu udah pasti karena Asus yang satu itu udah oke banget teman-teman dari segi SoC, baterai, kamera dan lain-lain. Apalagi ada fitur gimbalnya untuk kamera, jadi stabil mampus. Nah terus kalau misalnya kalian mengincar gengsi ya pilih aja iPhone 11 Pro X Inter. Tapi baik lagi, hati-hati, saat ini pemilihan smartphone X Inter itu harus benar-benar teliti, harus sampai benar-benar ke tahap bea cukai. Kalau nggak tahap ke bea cukai, udahlah bisa hilang email kalian gitu loh, kena begal. Jadi saran gue pilih smartphone yang baik-baik. Kalau misalnya pengen aman ya Zenfone 9 aja. Jadi gue minta maaf banget nih, di harga 6 jutaan nggak bisa banyak opsi yang gue kasih ya teman-teman. Lanjut ke range harga langsung 8 jutaan. Karena di harga 7 jutaan gak ada menurut gua smartphone yang oke gitu loh. Dan belum ada yang kita review juga. Langsung aja di pertama yaitu Asus ROG 6 dan juga iPhone 12. Harga 8 jutaan kedua smartphone ini oke banget untuk kalian pilih. Untuk ngegame ya jelas pilih Asus ROG 6 aja. Karena dari segi SoC, fitur dan juga desain ini udah seperti layaknya gaming banget. Tapi beberapa belakangan ini gue nemukan beberapa kasus nih Asus ROG 6 itu ada isu kamera yang dimana kameranya itu ngeframe dan juga nge-freeze. Bahkan itu harus dibawa ke service center dan itu menurut gue agak ngeri juga sih. Dan main amannya ya iPhone 12X Inter. Lagi-lagi X Inter ya rawan kena begal. Jadi range harga 8 jutaan ini bisa dikatakan ya gue minta maaf banget nggak ada opsi smartphone yang pas untuk kalian. Lanjut ke range harga 10 jutaan. Di sini ada iQOO 11. Yap, iQOO 11 bisa dikatakan menjadi salah satu smartphone yang oke banget nih untuk kalian pilih. Karena memang smartphone ini udah gaming, desainnya oke, kameranya juga mantep, apalagi soal layar yang juga manjain mata banget. Yang jelas untuk range harga 10 jutaan, iQOO 11 udah paling oke menurut gua. Sebenarnya memang ada satu brand lagi yaitu dari brand sebelah, tapi itu HP tahun lalu. Takutnya kalau dipakai jangka panjang ya sebenarnya worth it aja sih, dan yang gue takutin kalian komplain gitu. Tapi memang untuk range harga dari 8 sampai 10 jutaan, sorry banget nih gue nggak bisa memberikan smartphone list yang lebih banyak. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini mengenai rekomendasi HP 1 juta sampai 10 jutaan. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi HP lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar, dan kalau misalnya punya referensi lainnya bisa tulis di kolom komentar aja. Nah, kalau misalnya kalian tertarik dengan smartphone yang tadi gue sebutkan, bisa aja klik link yang ada di deskripsi. Itu untuk link pembeliannya, teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian pengen nanya secara privat bisa langsung DM di Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman pengen nyatu pengen kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.